Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca salah satu kisah dari novel Kinanti karya saya sendiri. Yang akan saya baca pada kesempatan ini adalah pada bab 8 dengan judul Longjon. Kinanti masih ingat benar waktu dia diminta oleh panitia untuk mengisi sebuah angket. Salah satu pertanyaannya adalah negara mana yang ingin Anda kunjungi. Tanpa berpikir panjang, Kinanti langsung menjawab Belanda dan Arab Saudi. Dia teringat 19 tahun yang lalu waktu ada mata kuliah bahasa Belanda. Profesor Suripan sering mengatakan bahwa ada 30.000 naskah kuno bertuliskan huruf Jawa tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Sejak saat itu, Kinanti sangat ingin berkunjung ke negeri kincir angin itu. Dosen bahasa Belanda itu juga mengatakan bahwa S3 bahasa Jawa itu hanya bisa ditempuh di Universitas Leiden, Belanda. Sedangkan di Indonesia sendiri hanya sampai S2 saja. Itu pun tidak ada di semua perguruan tinggi negeri. Seandainya punya uang banyak, ingin sekali Kinanti pergi ke negeri kincir angin itu. Meskipun Belanda dikenal sebagai negara penjajah bagi bangsa Indonesia, namun tetaplah meninggalkan sesuatu yang berguna bagi keberlangsungan bangsa ini. Banyak bangunan-bangunan kuno peninggalan bangsa Belanda yang hingga saat ini masih berdiri dengan megah dan kokohnya. Berbeda sekali dengan bangunan-bangunan yang dibuat oleh saudara-saudara kita sendiri. Meski tidak semua bangunan baru itu rapuh dan cepat aus, namun pada umumnya seperti itu. Oleh karena itulah maka Kinanti sangat ingin berkunjung ke negeri tempat bernaungnya para penjajah itu. Dia ingin mempelajari mengapa mereka begitu pandai, mengapa mereka begitu hebat. Tapi apalah daya dia bukan terlahir dari keluarga kaya, maka impian itu sebisa mungkin dikuburnya dalam-dalam. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Kini Kinanti sesaat lagi bisa menginjakkan kaki di Holland. Kinanti minta bantuan Imaniar untuk membelikan pakaian dan segala sesuatu untuk bekal di Belanda nanti. Menurut informasi saat ini di Holland sedang musim dingin. Cuacanya bisa mencapai minus 8 derajat Celcius. Kebetulan saudara suaminya itu tinggal di Jakarta dan mempunyai kenalan yang menikah dengan orang Belanda. Mbak Kinanti harus beli longjon dan kaos kaki yang banyak. Kalau sarung tangan, penutup telinga, jaket tebal, dan slayer, masing-masing cukup 1 atau 2 saja, kata Imaniar saat ditelepon. Longjon itu apa? Tanya Kinanti penasaran. Memang selama ini dia belum pernah mendengar kata-kata itu. Longjon itu semacam pakaian dalam yang sangat tipis tapi bahannya hangat. Dipakainya sebelum pakaian biasa atau sebagai dalaman jas juga bisa. Setelah itu pakaian luar baru memakai jaket tebal yang terbuat dari bulu angsa. Kinanti meminta tolong pada Imaniar untuk mengantarkan membeli semua yang akan dibawa untuk keperluan di Belanda nanti. Mereka berdua lalu pergi ke salah satu toko di Mangga 2. Setelah memilih-milih, akhirnya mereka sudah membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan. Sampai di rumah, Kinanti merasa ada yang kurang. Kenapa dia hanya membeli 4 longjon? Apakah cukup? Lalu dia menelpon Imania dan minta dibelikan 4 buah longjon lagi. Di WhatsApp grup Netherlands sangat ramai. Mereka memperbincangkan tentang apa yang harus dibawa untuk persiapan ke Holland. Tentu saja yang paling seru adalah perbincangan tentang longjon. Barang itu memang benar-benar asing di telinga mereka semua. Aku sudah membeli 8, kata Kinanti. Beli di mana, Bu? Tanya Bunia. Nitip saudaraku di Mangga 2.
Aku juga mau beli di Mangga 2, kata Bu Aitin. Nitip dong teh, sahut Bu Feptika. Oke. Aku juga sudah beli lewat online, insya Allah Sabtu nyampe rumah. Kita berangkat Minggu kan, kata Pak Herwin. Sudah beli oleh-oleh kah? Kalau belum bisa lewat aku, kata Bu Gilang. Ibu, Bapak jangan mikir oleh-oleh dulu, yang penting persiapan untuk berangkat ke Belanda saja, sanggah Bu Ati. Beliau adalah salah satu panitia yang ditugaskan untuk mendampingi guru-guru itu. Iya Bunda, maaf kami terlalu semangat, kata Pak Imam. Yang penting itu bawa jaket tebal, sarung tangan, penutup telinga, long john, kaos kaki tebal, sepatu boot, dan jangan lupa membawa charger yang berkaki 3, karena di luar negeri itu biasanya tidak ada charger yang berlubang 2 seperti di Indonesia, tambah Pak Zozi. Baik Pak, terima kasih ya, jawab Kinanti. Setelah perbincangan di WhatsApp itu, mereka semua bergegas mencari barang yang dimaksud Pak Zozi. Aduh, di Kalimantan kok tidak ada ya, nitip dong teh, kata Bu Feptika. Aku juga nitip dong, di Bojonegoro juga tidak ditemukan, kata Kinanti. Oke, ada kok di sebelah hotel kita, siapa mau nitip lagi, tanya Pak Prapto. Aku, jawab Bu Iis dan Pak Parno hampir bersamaan. Esok harinya tiba-tiba saja mereka semua ditelepon panitia. Pelaksanaan kunjungan ke Belanda maju sehari. Sabtu pagi mereka semua harus sudah check-in di Swiss Bell Hotel Pondok Indah, Jakarta. Aduh, long johnku kan baru nyampe hari Sabtu, bagaimana dong? Tanya Pak Herwin. Memang banyak, sudah pesan berapa? Tanya Kinanti. 8 pasang, 300.000 kali 8. 2.400.000 rupiah. Oh, long johnku mati sahid, kata Pak Herwin. Sabar Pak Herwin, komentar Kinanti. Mana styrofoam belum cair, sahut Pak Prapto. Tentang bapak-bapak dan ibu-ibu, tenang. Malam ini aku sudah dapat SMS cinta dari Bank BRI. Styrofoam kita sudah cair, kata Bu Aitin. Dapat berapa teh? Tanya Bu Feptika. 19 juta, jawab Bu Aitin. Iya, aku juga sudah dapat SMS cinta dari BRI. Alhamdulillah ya, hadiah kita sudah mencair, bisa untuk uang saku ke Belanda, jawab Kinanti. Malam itu mereka semua sangat bersuka cita sebab hadiah juara lomba senilai 15 hingga 19 juta telah masuk ke rekening masing-masing. Bagaimana tidak, selama 2 minggu mereka menunggu. Saudara dan teman-teman selalu menanyakan kapan syukuran. Padahal mereka pulang baru membawa tulisan di styrofoam saja, sama sekali belum membawa uangnya. Tapi apa dikata, demi menyenangkan sanak saudara dan teman-teman, Kinanti akhirnya merogoh uang sertifikasi untuk sekedar mentraktir mereka makan-makan. Malam itu juga Kinanti dengan diantar suaminya pergi ke ATM. Mereka harus segera mentransfer sejumlah uang untuk membayar pembelian long john, jaket tebal bulu angsa, kaos kaki tebal, penutup telinga, sarung tangan, dan lain-lain. Memang harga barang-barang keperluan ke luar negeri itu tidak murah, tapi semua itu tidak menjadi masalah bagi mereka semua. Yang penting bisa pergi ke Belanda dengan gratis. Demikian tadi sebuah kisah di bab 18 dengan judul Long John dari novel Kinanti, karya saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri. Mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.